Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi. Nah, di episode 4 kali ini kita akan bahas perkembangan tanaman cabai rawit lokal Salah 2 kami dari umur 20 sampai berumur 40 hari setelah tanam. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas ya perkembangan tanaman cabai ini tuh dari usia 1 sampai 20 hari setelah tanam. Dan saat itu kita sudah sampaikan kalau perkembangan tanaman cabai kami ini tuh terhambat ya karena faktor cuaca yang sangat ekstrim. Dan sekarang kita lanjut, dan ini adalah kondisi tanaman kita usia 21 setelah pindah tanam guys. Sudah ada sedikit perkembangan ya, daunnya sedikit hijau dan sudah mulai muncul tunas. Tapi jika dibandingkan dengan usianya, perkembangan tanaman cabai kami ini tuh sangat terhambat ya atau kerdil. Makanya di usia 23 hari ini kita lakukan lagi pemberian pupuk susulan yang ketiga. Kali ini kita pakai pupuk organik cair buatan sendiri. Pupuk ini kita bikin dari campuran telur, kemudian Yakult dan juga air kelapa. Kemudian kita pakai lagi asam amino 20 ml. Ini tuh pemberian asam amino yang kedua kalinya ya. Sebelumnya kita juga sudah kocor dengan asam amino usia 11 hari dan sekarang kita kocor lagi di usia 23 hari. Dan kali ini kita tambah dengan pupuk kalsium plus asam humat. Jadi 3 jenis pupuk kita campur jadi satu. Dan cara ini tidak kami rekomendasikan ya guys, karena pupuk ini tuh kita pakai khusus untuk tanaman kami yang kerdil dan juga menghadapi cuaca ekstrim ya. Kalau pertumbuhan tanaman cabai kita normal, sebenarnya memakai pupuk NPK saja sebagai pupuk susulan itu sudah cukup ya. Tapi karena kondisi tanaman kami ini tuh pertumbuhannya kerdil, kemudian sudah mulai terserang penyakit dan juga sedang di cuaca yang ekstrim seperti ini, jadi kami pakai 3 campuran pupuk ini sekaligus. Sebenarnya penggunaan asam amino juga tidak direkomendasikan saat cuaca ekstrim seperti ini karena akan menimbulkan masalah baru guys. Misalnya tanaman kita akan kelebihan unsur nitrogen karena asam amino sendiri adalah komponen atau senyawa penyusun zat hara nitrogen. Jadi saat musim hujan terus kita spray dengan asam amino, kemungkinan besar tanaman kita akan kelebihan unsur nitrogen. Dan masalah baru yang akan muncul adalah serangan hama, kemudian penyakit jamur. Nah, setelah kemarin tanaman cabainya kita kocor dengan pupuk asam amino, besok harinya kita spray lagi dengan fungisida difenoconazole merek Dagan Kuil. Karena tanaman cabai kita itu terserang penyakit ya, sepertinya penyakit bercak daun, penyakit jamur, jadi kita spray dengan fungisida. Tapi sebenarnya saat itu kami salah diagnosis, tanaman cabai kami terserang penyakit bercak bakteri, bukan penyakit bercak daun guys. Jadi sejak awal penanganan yang kami lakukan ini tuh sudah salah. Kami sudah spray fungisida sebanyak 4 kali, penyakit ini tuh tidak sembuh-sembuh, tidak hilang. Padahal kalau penyakit bercak daun biasa kita spray dengan fungisida kontak itu sudah sembuh. Sementara tanaman cabai kami ini kita sudah spray fungisida sebanyak 4 kali. Penyakit jamurnya ini atau penyakit bercak daunnya ini tuh tidak hilang-hilang. Ternyata sejak awal tanaman kami ini tuh sudah salah diagnosis. Seharusnya sejak awal tanaman cabai kami ini tuh kita spray dengan fungisida berbahan dasar tembaga oksida khusus untuk penanganan bercak bakteri atau busuk daun karena bakteri. Nah, karena salah diagnosis sejak awal usia 27 hari kondisi tanaman kami seperti ini ya, daunnya habis, menggulung dan pertumbuhannya itu terhambat guys. Jadi sefatal itu kalau kita salah penanganan atau salah diagnosis. Nah, ini dia kondisi tanaman cabai yang terkena bercak bakteri. Jadi bedanya dengan bercak daun, kalau bercak bakteri ini bentuk bercaknya itu tidak beraturan ya, dan daun akan menggulung ke bawah. Sementara kalau penyakit bercak daun karena jamur, biasanya bentuk bercaknya itu lebih bulat dan berwarna kuning kehitam-hitaman. Nah, sekarang cabai ini akan kita coba spray dengan fungisida kopsid bahan aktif tembaga hidroksida 77 WP.
Jadi ini adalah bahan aktif khusus untuk menangani busuk daun karena bakteri. Jadi fungisida kopsid ini selain dia untuk penanganan jamur, dia juga bisa untuk menangani busuk bakteri. Fungisida kopsid ini berwarna biru dan agak pekat dan agak sulit larut di dalam air. Jadi butuh waktu lama untuk mengaduknya sampai dia benar-benar larut dan siap untuk dispray. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai kita sehari setelah kita spray dengan fungisida kopsid. Jadi untuk seluruh cabai kita ini tuh semuanya terinfeksi 100% dengan busuk bakteri. Dan sekarang banyak daun-daun yang terinfeksi ini mulai rontok dan berguguran. Nah, umur 29 hari tanaman cabai kita muncul masalah baru. Tanaman kita terserang hama trips. Daunnya banyak yang mengkeriting dan menggulung karena terlalu hijau guys. Efek kita kocor asam amino beberapa hari yang lalu. Jadinya daun tanaman cabai kita ini tuh terlalu hijau karena terlalu banyak nitrogen ya. Jadi daunnya terlalu hijau memancing hama trips untuk datang. Nah, 3 hari setelah cabai ini tuh kita spray dengan fungisida kopsid, daun-daun yang dulunya terinfeksi parah sekarang kuning dan mulai berguguran. Tapi daun-daun baru atau tunas-tunas baru juga sudah mulai bermunculan ya. Artinya sekarang tanaman cabai kami ini tuh sudah dalam masa proses pemulihan. Karena kita terlambat dalam penanganan sehingga 100% ya tanaman kami di sini semuanya terinfeksi, bahkan banyak diantaranya itu daunnya sampai habis seperti ini, dan ini akan membutuhkan waktu lama untuk proses recovery. Nah, sekarang 31 hari, jadi saat ini tanaman cabai ini tuh masih dalam proses pemulihan ya, belum sembuh total dari serangan busuk bakteri. Tapi hari ini tuh hujan deras lagi dengan durasi yang cukup lama sehingga di daerah kami ini tuh banjir ya. Waktu itu di sini tuh banjir di mana-mana. Nah, setelah hujannya reda kita cek tanaman kita sudah banyak infeksi baru yang muncul. Artinya penyakit bercak bakteri ini tuh kembali menyerang setelah hujan deras kemarin. Hari ini masih hujan sehingga mau tidak mau kami kembali melakukan penyepraian fungisida kopsid untuk yang kedua kalinya guys. Karena tanaman kami belum sembuh total ya. Dan datang lagi hujan yang sangat deras dan durasi yang sangat lama, sehingga memungkinkan untuk bakteri kembali berkembang biak dan menyerang tanaman cabai kami. Jadi infeksinya kembali berlanjut guys ya. Dan ini adalah penyepraian fungisida kopsid untuk yang kedua kalinya dengan jeda 6 hari setelah penyepraian yang pertama. Dosis yang kami gunakan juga masih sama ya. Setelah 4 hari berlalu, setelah penyepraian kopsid yang kedua, tanaman kami sudah mulai recovery kembali ya, sudah mulai sehat kembali. Tapi karena cuacanya selalu hujan, tetap saja penyakit bercak bakteri ini tuh sulit untuk kita hilangkan secara permanen 100% ya. Tetap saja infeksinya itu masih ada karena setiap hari itu masih saja hujan. Jadi hari ini kita lanjut lagi melakukan penyepraian kopsid untuk yang ketiga kalinya. Jadi sebenarnya meskipun fungisida kopsid ini tuh bersifat kontak, tidak dianjurkan untuk digunakan terus-menerus ya guys. Jika tanaman kita sudah sembuh, maka penyepraian fungisida kopsid ini bisa dihentikan. Tapi karena kondisi tanaman kami itu infeksinya sangat parah dan terus berulang, jadi setiap kali selesai hujan yang sangat lama, maka tanaman kami akan kembali mendapatkan infeksi yang baru. Jadi penyepraian terus kita lakukan. Dan kami juga sampai sekarang belum menemukan rollingan yang cocok untuk mengatasi penyakit bercak bakteri ini. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai kami usia 39 hari guys. Seharusnya tanaman kami ini tuh sudah mulai pecah cabang ya. Tapi karena tanaman kami ini tuh yang awalnya pertumbuhannya terhambat, kerdil, kemudian terserang penyakit bercak bakteri secara berulang-ulang, akhirnya sekarang pertumbuhannya menjadi tidak seragam. Beberapa tanaman kami itu survive ya setelah melalui 3 kali penyepraian fungisida kopsid. Beberapa dari mereka ini tuh sudah sembuh dan mulai pecah cabang.
beberapa lagi masih dalam masa proses pemulihan, dan sebagian lagi ada yang mati. Jadi jika infeksi bakterinya itu menyerang daun, maka mereka kemungkinan besar masih bisa selamat. Tapi kalau sudah menginfeksi sampai ke batang, rata-rata dari mereka itu akan mati, guys. Nah, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Kita akan lanjut lagi membahas perkembangan tanaman cabai rawit lokal kami ini di video yang akan datang.